Episode 7, Reuni Keluarga. Thailand, 14 April 2025. Pagi sekali ketika itu, William dan keluarganya, juga Jasmine dan Faris, sedang menikmati sarapan di restoran yang ada di hotel tempat mereka menginap. Mereka sambil ngobrol. William tampak membicarakan hal yang serius dengan Jasmine. Sementara Faris, Sarah dan suaminya juga Raza duduk di meja yang sama dengan kedua orang tua William dan juga Grandma Onci. Jasmine, jadi kamu baru pulang dari Pekanbaru? Ah, kota itu. Sudah lama sekali aku gak ke sana. Kota yang banyak menyimpan kenanganku bersama Syah. Kadang aku berpikir ingin ke sana. Tapi ngapain? Gak mungkin juga aku menemui Syarifah. Dimanapun juga, dia sekarang sudah menjadi istri orang lain, kata William sendu. Kenangan bersama Syarifah menari-nari di benaknya. Jasmine menatap William sedih. Ingin sekali ia menceritakan tentang Syarifah. Hanya saja Faris melarang. Sayang, ingat tahu, jangan cerita keadaan Syarifah pada Willy. Jika Willy tahu, dia pasti akan ambil Syarifah dari Mas R. Mesti sebenarnya I suka je, kerana I dah tak respect lagi pada Mas R. Dia dah hianati Syarifah, kata Faris tadi malam saat mereka sedang istirahat di kamar. I pun sama. Suka je kalau Syarifah balik lagi pada Willy. Lah muak I tengok Mas R tu. Apa entah yang kurang pada Syarifah, kata Jasmine geram. Hey, hello, kata William seraya memetikkan jarinya persis di depan wajah Jasmine. Jasmine seketika tersentak. Apa Willy? Engkau nih katanya. Habis kamu ngelamun, mikir apa sih? Tanya William sambil menyeruput kopi. Tak, tiba-tiba ingat Syarifah. Dia nangis saat Anta kita balik, kata Jasmine. Terus kenapa nggak kamu ajak dia ke sini? Tanya William. Engkau ni pula. Mana bisa I nak bawa bini orang suka hati, kata Jasmine. William tertawa mendengar itu. Mendengar kamu bicara, aku seperti sedang ngobrol dengan Syarifah. Betapa rindu aku padanya. Apakah aku berdosa? Kata William. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, seraya menghisap rokok. Ia layangkan pandangan jauh ke depan. Jasmine yang melihat itu berkata dalam hati, andai jeng kau tahu keadaan Syarifah sekarang, Will. Tiba-tiba Sarah dan Raza datang menghampiri. Will, Jasmine, ayo kita pergi beli pistol air. Kita belum punya kan? Enggak jauh dari hotel ini ada toko besar. Saya rasa di sana ada jual, kata Sarah. Aza nak juga, Ma. Boleh? Tanya Raza pada Jasmine. Boleh, sayang. Jomlah kita pergi belanja, ajak Jasmine seraya berdiri. Oke, ayo kita pergi. Grandma, Mama, dan Papa katanya mau langsung ke kuil. Mereka nggak ikut perang air, kata William. Iyalah, bisa sakit Grandma ikut perang air itu. Engkau ni pula kan, kata Jasmine tertawa. Mereka pun lalu pergi ke sebuah toko yang tak jauh letaknya dari hotel tempat mereka menginap. Dengan berjalan kaki. Sesampainya di toko, mereka pun asik memilih pistol air sesuai selera masing-masing. Faris menunjukkan pistol air yang ia pilih. Ini bagus, besar, bisa muat banyak air. Ada lagi tak sayang? Tanya Jasmine. Ada banyak?
Tuh Kak sana, ambillah, jawab Faris, seraya menunjuk ke arah pistol air yang ia dapat tadi. Jasmine pun langsung ke sana. Ini untuk Aza, yang kecil je ya nak, katanya pada Raza. Iya mama, kata Raza, seraya mengambil pistol air yang di tangan Jasmine. Jasmine lalu mengambil beberapa yang besar, lalu dibawanya pada Sarah. Sarah, ini je lah, biar kita serupa semua. Besar nih ha, muat banyak air, kata Jasmine, lalu membagi-bagikan pada Sarah, Tom dan William. Ya, ini bagus Jasmine. Gimana Beb? Tanyanya pada suaminya. Oke, kita ambil yang ini. Kamu Will? Tanyanya pada William. Oke, aku juga setuju ini, jawab William. Lalu ia menuju kasir untuk membayar. Tak po Will, biar ayang bayar, kata Faris. Jangan masa tamu kehormatan yang bayar, kata William. Ia lalu mengeluarkan kartunya dan menyerahkannya pada pelayan toko. Wah, kita orang dah macem Datuk dan Datin yang kena layan semua, kata Jasmine. Iya dong, kan tamu yang diundang, kata Sarah. Curang aku nggak dikasih tahu, kata William. Kan surprise, kata Sarah, seraya menggerakkan kedua tangannya. Surprise yang menyenangkan. Ayo kita cari lokasi, ajak William. Di depan toko, Jack dan Ken sudah menunggu dengan pistol air di tangan. Wah Pak, sudah ramai. Tuh lihat, kata Ken menunjuk ke seberang jalan sambil menembak orang-orang yang ia temui. Songkran adalah ritual perayaan menyambut tahun baru pada zaman Sukhothai sejak tahun 2483 Uttasakarat, tahun Thailand, atau 1940 tahun Masehi. Setelah tahun 2483 Uttasakarat, itu tahun baru Thailand berubah menjadi tanggal 1 Januari pada setiap tahun. Budaya Songkran di Thailand adalah perayaan tahun baru yang dirayakan dengan adu air, mengunjungi kuil, dan memandikan patung Buddha. Perayaan ini melambangkan pemurnian, perbaharuan, dan merayakan hidup bersama orang-orang yang dicintai. Sedangkan tradisi Songkran itu sendiri adalah memandikan patung Buddha dengan air wangi untuk menghapus perbuatan buruk tahun lalu, menuangkan air ke tangan kerabat dan teman yang lebih tua untuk menunjukkan rasa hormat dan memohon berkah di tahun mendatang. Berpartisipasi dalam perang air yang melambangkan pembasuhan nasib buruk dan penyambutan tahun baru. Saat perang air, tidak boleh ada yang marah jika ia tertembak semprotan air. Jika marah, maka akan kena denda. Mengunjungi kuil, memberi penghormatan kepada leluhur mereka, membersihkan rumah. Makna Songkran itu sendiri adalah sebagai simbol keramahan, cinta, dan reuni keluarga. Simbol pemurnian dan keberuntungan, simbol yang dapat membersihkan dari hal-hal buruk atau ketidakberuntungan. Dan simbol perpindahan rasi bintang. Perayaan Songkran dirayakan pada pertengahan April, pada tanggal 13 sampai 15 saat matahari bergerak ke tanda zodiak Aries. Perayaan ini telah menjadi perayaan nasional yang menarik pengunjung dari seluruh dunia. Perayaan ini juga dirayakan di negara tetangga seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jasmine dan Sarah berlari sambil menembakkan pistol airnya ke sana kemari. Sarah sudah basah kuyup, tapi ia begitu semangat menembak setiap orang yang ia lihat. Jalanan penuh, banyak orang memenuhi dan asik berperang air. Faris berjalan sambil menggendong Raza, diikuti William, Tom, Jack, dan Ken.
William tertawa melihat Jack yang sudah basah kuyup. Tiba-tiba, Jasmine berlari ke arah mereka, seraya berkata dengan ngos-ngosan, "Sayang, kak mana bisa isi air lagi? Air alah habis." "Ada kat sebelah sana. Ada air sejuk juga. Jom kita ke sana," kata Faris sambil terus menembak. "Aku ikut kalian. Airku juga sudah habis nih," kata William menguncang-guncangkan pistolnya. Jumlah sama," kata Jasmine. Mereka pun bergegas pergi ke arah yang disebut Faris. Sepanjang jalan, tak henti mereka kena serang. Hanya Raza yang bisa menembak. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun langsung mengisi pistol mereka dengan air. William mengisinya dengan air dingin. Ternyata di sana sudah ada Sarah. Kalian juga mau isi air ya? Willy, itu sangat dingin. Mereka kasih es, kasihan nanti orang yang kamu tembak, kata Sarah. Biarin, aku juga kena serang air dingin. Nih, kamu lihat bajuku, basah semua. Sudah seperti mandi, kata William mengibaskan rambutnya. Jasmine tertawa mendengarnya. Nak balas dendam lah tuh, kata Jasmine. Iya dong. Ayo kita serang lagi mereka, kata William. Mereka pun berjalan, mencari lokasi lain tentunya, sambil menyerang setiap orang yang mereka temui. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Jack, Ken, dan Tom. Mereka bertiga sudah basah kuyup. Ayo kita naik tuk-tuk, pindah lokasi, ajak Tom. Ayo, saya juga sudah capek jalan, kata Sarah. Akhirnya mereka pun naik tuk-tuk. Dan ternyata mereka juga tidak bisa menghindari dari serangan. Meski berada di atas tuk-tuk, tetap juga kena tembak. Serang! Kata William semangat. Sore hari, barulah mereka kembali ke hotel dengan pakaian basah semua. Setibanya di hotel, mereka pun langsung menuju kamar masing-masing untuk mandi dan beristirahat. Jasmine langsung membuka pakaian Raza setelah mereka berada di kamar. Ia langsung memandikan anaknya dengan air hangat. Setelah selesai, ia menggosokkan minyak telon ke seluruh badan Raza, memakaikan pakaian, dan menyisir rambut Raza. Azza sayang, duduk kat sini ya. Itu mama dah buatkan susu hangat ke atas meja. Nanti Azza minum ya. Mama nak mandi dulu, kata Jasmine pada anaknya. Oke mama, kata Raza. Lalu ia pun mengambil botol susu yang ada di atas meja. Setelah selesai mandi, Jasmine dan Faris keluar dari kamar mandi. Dilihatnya Raza tertidur di kasur dengan tangan memegang botol susu yang sudah kosong. Jasmine menghampiri anaknya. Ia selimuti dengan bed cover. Kesian anak mama, pasti letak dan mengantuk sangat, kata Jasmine sambil mengalus rambut anaknya. Diciumnya kening Raza. Iyalah, kan dia tak tidur siang, asyik main pistol air sama kita. I pun rasa letak juga, kata Faris merebahkan badannya ke sofa. Ya, letak berlari ke sana sini. Jomlah kita rehat kejap, kata Jasmine sambil membuka ponselnya. Ya Allah, ada banyak miss call dari Sarifah. Ada apa kata Jasmine dengan nada cemas. Call lah balik, kata Faris. Iya, tadi memang tak pegang HP lah. Sibuk menembak je, kata Jasmine. Ia pun lalu menelpon Sarifah. Assalamualaikum Jasmine, sapa Sarifah. Waalaikumsalam Sarifah. Sorry lah, I tak dengar bila engkau call I tadi. Kita orang lagi ikut perayaan Songkran. Ni baru balik, lah siap mandi kat bilik hotel ni. Engkau baik-baik je kan Sarifah? Tanya Jasmine cemas. Alhamdulillah,
Ai baik je. Ai nak cerita dengan you, Jasmine. Boleh tak? Tanya Sarifah. Engkau ni pula. Untuk engkau tu apa yang tak boleh? Ceritalah, kata Jasmine. Ai jumpa tiket pesawat Jakarta Singapura atas nama Erlangga dan Widya. Widya siapa kata Sarifah. Kat mana kau jumpa? Entahlah, mana ai tahu. Kawan kat pejabat dia tak? Tanya Jasmine pula. Entahlah tu. Ai jumpa dalam beg kecil Mas Er kat bilik kerja dia. Setahu ai, Mas Er tak ada karyawan nama Widya, kata Sarifah. Cuba je kau tanya pada Mas Er. Kira apa dia nak cakap? Kata Jasmine memberi saran. Ai dah tanya. Dia kata itu adik sepupu jauh dia yang ada kat Jakarta. Nak minta hantar Singapura. Tapi I tak percayalah, Jasmine. Setahu I sepupu dia ada kat Jogja je, kata Sarifah. Banyak nak dia berbual. Mesti pening kepala dia nak buat cerita palsu kan? Lalu Sarifah pun menceritakan tentang Erlangga yang begitu menggebu-gebu dan selalu ingin bermesraan siang malam. Dan dengan sikapnya yang begitu berlebihan memperhatikan Sarifah. You tahu tak? Sumpah, I tak ada rasa. I cuba balas, tapi tetap I tak bisa. Di benak I asyik terbayang dia bercumbu dengan perempuan lain kat hotel. I tersiksa, Jasmine. Tak layan I berdosa, nak layan I pula dah jijik. Dia pula asyik nak minta berkepanjangan, kata Sarifah. Mungkin dia nak tutup salah dia tak? Kata Jasmine mengira. Agaknya, I terpaksa pakai penangkal. I tak nak mengandung anak dia lagi, Jasmine, sebelum I tahu kebenarannya. Ya, betul tu. Engkau jangan sampai mengandung dulu. Pandai-pandai je lah. Mana tahu dia memang nak buat engkau mengandung lagi. Kan? Kata Jasmine. I pun fikir sama. Dah dulu ya, Jasmine. Nanti dia sibuk pula cari I. Nanti kita berbual lagi. I pun nak sesiap maghrib, kata Sarifah. Okey Sarifah, ada apa-apa, engkau langsung call I tau, kata Jasmine. Okey Jasmine, bye, kata Sarifah, lalu menutup telefon. Ada apa dengan Sarifah sayang? Tanya Faris. Jasmine menghampiri suaminya. Ia meletakkan kepala Faris di pangkuannya, seraya membelai rambut suaminya dengan penuh cinta. Dia jumpa tiket pesawat tujuan Jakarta Singapura atas nama Erlangga dan Widya. Terus katanya akhir-akhir ni Erlangga tu asyik nak dekat dia terus, nak mesra-mesra lah sepanjang hari, siang malam nak minta. Jawab Jasmine. Faris tertawa mendengar cerita istrinya itu. Oh, jadi perempuan yang kita tengok kat mall itu Widya. Kan waktu itu I tak sengaja dengar dia orang bincang nak nikah. Mungkin dia orang honeymoon kat Singapura atau nikah kat Singapura, kata Faris seraya mengecup kedua tangan istrinya. Iya betul, memang menyampah Mas Ernie. I tak sangka dia bisa buat macam tu. I tengok dia sangat cintakan Sarifah, tapi hati dia bisa pula bercabang. Kalau I jadi Sarifah, I langsung je ceraikan. Menyampah lelaki macam tu. Pembohong dasar lelaki durjana, kata Jasmine geram. Amboi, kalau I macam tu, kena buanglah I langsung, kata Faris. You nak buat macam tu pula? Tanya Jasmine mencubit pinggang Faris. Tentu saja itu membuat Faris kaget. Mana ada, I bukan laki-laki macam tu. I kalau tak suka, I akan cakap je. But mana mungkin isteri I yang lawan ni akan buat I berpaling cinta.
Insya Allah, I akan berusaha jadi suami yang terbaik untuk you, kata Faris memeluk dan mencium bibir istrinya dengan penuh rasa sayang. Jasmine membalasnya. Lagi asik-asik mereka bercumbu, Jasmine menghentikan ciuman Faris seraya berkata, "Sayang, macam mana nanti kalau Azza tiba bangun? Dia tak boleh tengok kita macam ni." "Oh ya, I lupa ada Azza kat sini. Jomlah kita ke bilik mandi je," kata Faris. Lalu diangkatnya Jasmine ke kamar mandi. Ia lalu membuka semua pakaian Jasmine, seraya terus mencumbu istrinya itu. Faris menggosok sekubur tubuh istrinya dengan lembut, sambil memijit lembut. Jasmine yang duduk di batap merasa sangat menikmati pijitan itu. Ia memejamkan kedua matanya, seraya berkata, "Sedap sayang, I memanglah sangat letak ni hari." Faris mencium tengkuk Jasmine. Jasmine kegelian. Ia pun membalikkan badannya menghadap Faris. Lalu ia kecup bibir Faris dengan semangat. Turun ke leher jenjangnya. Faris seraya tangannya meraba bagian bawah tubuh suaminya itu. Faris membalas serangan dari istrinya dengan penuh gairah. Dan mereka pun kembali melakukannya dengan rasa cinta dan gairah yang menggelora. "Sayang, 3 kali. Kata letak," kata Jasmine tersenyum, memandang suaminya, seraya membuang air yang ada di dalam bathtub. Lalu, ia mengganti dengan air baru yang hangat. Faris memeluk istrinya seraya berkata, "Kalau itu mana ada letak sayang." Ia kecup kening istrinya dengan lembut. "Iyalah tu, jomlah kita mandi. Habis tu kita pergi makan kat bawah. I rasa lapar pula," kata Jasmine. Setelah selesai mandi, Faris dan Jasmine siap-siap akan turun. Tiba-tiba handphone Faris berdering. "Ya Will, ada apa?" tanyanya. "Faris, ayolah kita makan malam. Kita semua sudah ada di lobi," jawab William. "Okey, kita orang pun dah nak turun," kata Faris. "Jom sayang, diorang dah tunggu kita kat bawah," ajak Faris. "Jomlah. Azza, dah siap nak?" tanya Jasmine pada anaknya yang lagi duduk main handphone. "Azza dah ready ma," jawab Raza seraya mematikan handphonenya. Ia lalu berdiri dan memasang sandal yang tak jauh dari tempat tidur. Mereka pun segera menuju ke lobi. Sesampainya di lobi, nah, itu dia Jasmine sama Faris. "Ayo kita pergi cari resto buat makan malam yang enak," kata Sarah. "Ya, gak jauh dari sini ada restoran muslim yang enak. Ayo kita ke sana," ajak William. Mereka pun langsung menuju ke sana jalan kaki sambil menikmati udara malam. Tampak mamanya William menggandeng Grandma Onci sambil mereka ngobrol. "Jadi, sampai sekarang Willy belum punya kekasih lagi?" tanya Mama William setelah ia mendengar cerita dari Grandma Onci. "Belum. Padahal Clarissa gadis yang cantik, pintar, dan sangat baik. Tapi Willy sepertinya tidak tertarik," kata Grandma menarik nafas. "Ya, itulah Willy. Saya juga sudah pernah kenalkan dia pada anak teman suami. Tapi Willy nggak mau, dan dia langsung pergi Thailand hingga sekarang," kata Mama William lagi. Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah restoran. Restoran itu tampak sangat ramai. William menuju ke lantai atas mencari tempat, sementara yang lain menunggu di bawah. "Ayo naik. Di sini masih ada meja kosong beberapa. Kita bisa makan di sini," kata William setelah ia memastikan ada tempat untuk mereka. Semua naik ke atas. William membantu Grandma Onci menaiki tangga. "Wah, sangat indah. Lihat itu, pemandangannya bagus sekali," kata Sarah senang. "Ya, sambil makan kita bisa tengok kan? Tengok Thailand di malam hari.
Lagi seronok. Pandai je Willy pilih tempat, kan? Kata Jasmine. Mereka pun lalu duduk seraya memesan makan. Jasmine, disinilah aku sering menghabiskan malamku hingga pukul 3 pagi, kata William berkisah. Sorang ce? Tanya Jasmine. Ya, sendiri. Setahun kemudian aku pindah ke sebuah desa dan aku pun menetap di sana. Di sanalah aku bertemu dengan Grandma Onci, jawab William. Apa engkau buat bertahun-tahun kat sini? Kata Jasmine lagi. Aku nggak lakukan apapun, hanya ngabisin uang saja, jawab William. Lalu, ia pun menceritakan awal pertemuannya dengan Grandma Onci, sampai akhirnya ia bekerja di Chiang Mai. Oh, jadi engkau sekarang menetap di Chiang Mai lah, tanya Jasmine lagi. Ya, jika kamu dan Faris ada waktu, berkunjunglah ke sana. Besok pagi aku harus pulang. Apakah kamu mau ikut serta? Tanya William. Terima kasih, tapi I kena balik juga esok. I dah lama tinggalkan anak-anak I kat KL. Tak apa, lain waktu ada masa kita orang akan berkunjung ke sana. I senang dapat jumpa you kat sini, Will, kata Jasmine. Dan pesanan makanan mereka pun tiba. Tak menunggu lama, mereka pun segera menyantap hidangan yang tersedia. Oke, nanti kamu kabarin aku jika kamu mau ke Chiang Mai. Jasmine, aku tanya lagi, apa benar Sarifah baik-baik saja di sana sama Erlangga? Aku ingin sekali bertemu dengannya, meski hanya sebentar. Apa kamu bisa membawa dia, Jasmine? Kata William penuh harap. Engkau nak apa jumpa dia lagi? Dialah jadi bini orang. Engkau pun kenapa masih kesorangan je? Tanya Jasmine sambil menikmati makan malamnya. Ya, aku tahu. Aku hanya ingin bertemu dan melihat dia saja. Aku tidak akan punya istri selain Sarifah, jawab William. Jasmine yang mendengar itu seketika menghentikan suapannya. Dipandangnya William lama. Tak baik tahu hidup kesorongan seumur hidup, kata Jasmine. Bukankah lebih nggak baik lagi jika aku menikah dengan wanita yang aku nggak mencintainya? Dia tidak akan bahagia dan aku pun sama, kata William. Beruntunglah Sarifah. Engkau tak buang lagi dia dari hati dan pikiran kau. Aku hanya bisa panjatkan doa. Moga kelak Allah jumpakan lagi korang dan bersatu. Aku pernah dengar pepatah lama. Cinta sejati akan kembali pada tuannya, kata Jasmine. Ya, kamu benar Jasmine. First love, forever love, kata William yang sudah selesai makan. I hanya harapkan yang terbaik untuk you, Will. Kalau dia jodoh engkau, takkan kemana, kata Jasmine lagi. Apakah itu mungkin? Tanya William nelangsa. Ia menghisap rokoknya, lalu menghembuskan perlahan, seraya menatap di kejauhan dengan pandangan sepi. Kat dunia ni, apa yang mustahil jika Allah berkehendak? You banyak berdoa je, minta pada Allah, kata Faris. Terima kasih Jasmine, Faris. Aku hanya berharap Sarifah hidup bahagia, kata William tersenyum. Jasmine berkata dalam hati, baiknya engkau. Semoga kelak Sarifah balik pada engkau lagi. Tampak Grandma, Mama dan Papa William asik ngobrol. Grandma menghabiskan teh hangat yang ada di depannya. Ibu dan Bapak akan ikut kita ke Chiang Mai kan? Tanya Grandma. Ya, kita semua akan ke Chiang Mai, Grandma. Mau lihat tempat kerja Willy, jawab Mama William tersenyum. Betul, Grandma. Saya dan suami juga mau ikut. Seperti apa tempat kerja Willy? Dulu Willy tinggal di sebuah desa katanya. Apakah desa itu jauh, Grandma? Tanya Sarah. Rupanya ia ingin sekali mengunjungi desa tempat kakaknya menyepi.
Perjalanan dari Chiang Mai itu sekitar 4 jam lebih. Willy setiap akhir pekan selalu mengunjungi saya ke Ban Rak Thai. Sesekali saya pergi ke Chiang Mai, kata Grandma. Begitulah perbincangan Grandma, Sarah, dan Mama William. Sedang Tom, Papa William, asik ngopi sambil melihat-lihat pemandangan. Sementara itu, William, Faris, dan Jasmine masih asik ngobrol. Sesekali mereka tertawa. Tiba-tiba, HP Jasmine berdering. Ia pun segera menjawab. Iya, Saripah. Apa kabar kau? Ai baik je. You masih kat Thailand ke? Tanya Sarifah. William yang mendengar itu memberi kode pada Jasmine bahwa ia ingin berbincang pada Sarifah. Jasmine pun lalu memberikan handphonenya pada William. Assalamualaikum, Sah. Kamu apa kabar? Tanya William. Saripah kaget. Ia hafal betul dengan suara itu. Suara yang tak pernah ia lupa. Waalaikumsalam. Ini Willy kan? Ai baik je. You pula, apa kabar Will? Kata Saripah balik bertanya. William senang sekali saat ia bisa mendengar suara Sarifah lagi. Dan mereka pun ngobrol, sekedar menanyakan kabar masing-masing dan kesibukan apa yang mereka kerjakan. Jasmine, aku minta nomor Sarifah. Oh, aku bahagia sekali. Akhirnya, setelah sekian lama aku bisa mendengar suaranya lagi. Suara yang sangat aku rindukan, Jasmine, kata William bersemangat. Jasmine pun mengirim nomor Saripah pada William. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, tampak Jasmine, Faris, dan anaknya sudah bersiap-siap di lobi, ditemani Sarah dan suaminya. Pagi ini, mereka akan kembali ke Kuala Lumpur. William, Grandma, Jack, dan Ken, serta kedua orang tuanya baru selesai sarapan. William pun menghampiri Jasmine di lobi, diikuti dengan yang lainnya. Mereka semua ingin melihat Jasmine dan suaminya berangkat. Oke Jasmine, Faris, terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Sayang sekali kalian tidak bisa ikut kita ke Chiang Mai. Kapan-kapan aku tunggu kalian liburan ke sana, kata William seraya menyalami Jasmine dan Faris. Lalu ia peluk kedua suami istri itu. Lalu ia menggendong Raja sampai ke taksi yang sudah menunggu di depan. Kita pergi dulu. Terima kasih banyak Sarah, Willy. Korang dah layan kita kat sini dengan sangat baik. Moga kelak kita bisa jumpa lagi, kata Jasmine, lalu berpamitan pada semua. Sama-sama Jasmine, Paris. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Jangan lupa kabar-kabar saya, kata Sarah. Jasmine dan suaminya pun segera masuk ke dalam taksi. Ia membuka kaca mobil seraya melambaikan tangannya. Dari kejauhan, ia melihat William mengusap kedua air matanya. Taksi pun terus melaju, hingga tak terlihat lagi. 1 jam kemudian, William dan yang lainnya pun berangkat menuju Chiang Mai. Thank you.